Halo semua, video ini dibuat untuk menjelaskan transaksi accurate, khususnya fitur penjualan, mulai dari tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019. Ya. Oke. Kita mulai dari tanggal 22 Januari 2019. Tanggal 22 Januari 2019, Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian barang sebagai berikut. Nah, ini transaksi umum. Kita pergi ke sales quotation atau penjualan, kemudian penawaran penjualan. Pelanggannya adalah Berkah Abadi. Tanggalnya adalah tanggal 22/01/2019. Oleh karena ini adalah penawaran penjualan, maka kita tidak ambil, tetapi kita akan input satu persatu. Meja bundar, persegi, dan kaca. Kuantitas 30, harga sesuai, dan kita harus pilih penjual tadi adalah Bapak Andi. Sesuai dengan modul ya. Lanjut, kemudian persegi dan kaca. Persegi 20, kaca 30. Oke, meja bundar 30, meja persegi 20, dan meja kaca 30. Dengan total sales quotation 32.725.000 ya. Ini untuk transaksi tanggal 22. Kita lihat kembali dia punya salesman. Oke, sudah. Jadi sudah selesai untuk tanggal 22. Kita coba info. Tidak ada ya. Tidak ada yang informasi lain. Jadi kita bisa langsung save. Oke, dengan demikian sales quotation tanggal 22 sudah selesai. Seperti ini. Dia tidak memiliki jurnal ya. Karena dia masih dalam konteks promosi. Oke. Sekarang kita berlanjut ke tanggal 23. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi ya. Penawaran tadi sekarang sudah ada di punya tindak lanjut. CV Berkah Abadi order. PO, purchase order, kirim purchase order ke kita atas penawaran penjualan yang diberikan bukan tanggal 6 Januari ya. Ini salah. Ini penawaran penjualan yang diberikan tanggal 22 Januari 2019. Karena penawaran di tanggal 6 Januari kemarin sudah kita tindak lanjuti. Sekarang penawaran tanggal 22. Oke, jadi ingat bahwa purchase order itu kita tindak lanjuti dengan membuat sales order. Jadi kita ke penjualan dan pesan penjualan untuk sales order. Oke, pelanggannya Berkah Abadi. Nah, ini tinggal kita ambil dari penawaran. Coba kita lihat. Nah, cuma ada yang tanggal 22 ya. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, yang tanggal 6 tidak ada.
Oke, lanjut. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 23/01/2019. Nah, kemudian kita ke info. Di sini kita tanggal pengiriman, kita taruh saja tanggal besoknya. Ya, betul ya, 24 jadi kirim, tapi kita tidak tahu di tanggal 23, jadi kita asumsikan besoknya. Jadi di sini 24 01/2019. Nah, kemudian purchase order-nya ini kita input 0074. Oke. Karena belum dikirim, jadi kita belum taruh pengiriman. Oke. Tanggalnya pastikan dicek. Tanggal pengiriman 24, tanggal transaksi tanggal 23. Oke. Jika sudah, kita tinggal save. Nah, kalau sudah SO atau sales order, ini dia punya tampilan done ya. Kita bisa close. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 24. Nah, sekarang dia akan kirim. Kita akan kirim, perusahaan kita akan kirim barang ke CV Berkah Abadi. Kalau kirim barang, tentu saja kita akan menggunakan fitur penjualan kemudian pengiriman pesanan. Kita lihat di informasi ini, dia tidak langsung memberikan invoice ya. Dia tidak langsung memberikan invoice, dia baru kirim dulu, nanti di tanggal 26 dia akan kirim dia punya invoice atau faktur. Ini barang dulu. Pelanggannya Berkah Abadi. Tanggalnya tanggal 24. Kita akan ambil dari pesanan. Paling terakhir ya, penawaran kan sudah pesanan. Ini dia, berdasarkan pesanan. Nah, tapi yang dikirimkan tidak sesuai dengan, belum sesuai dengan pesanan kemarin ya. Karena yang dikirimkan baru sebagiannya. Kita ingat kemarin 30 meja bundar, meja kaca 30. Jadi ini baru dikirimkan 15. Sehingga di accurate, ini kita akan lanjut. Kita akan edit di sini. Meja bundar masih cuma 15. Kemudian dikirim atau dikeluarkan dari gudang depan ya. Gudang depan dan menggunakan mobil box. Meja bundar 15 dan meja kaca 15. Dikeluarkan dari gudang depan juga. Depan. Oke, jika sudah,
Kita save. Ya, berhasil ya. Nah, kalau sudah pengiriman biasanya sudah ada jurnalnya. Barang terkirim, persediaan barang. Oke, kemudian masih berlanjut di tanggal 25, dia kirim barang lagi, tapi sisanya. Jadi tentu saja kita gunakan fitur atau prosedur yang sama. Itu penjualan, pengiriman pesanan, berkah abadi. Sekarang tanggal 25/01/2019. Pengiriman menggunakan mobil box. Oh, yang tadi nggak di itu ya. Oke, let's see ya. Kita masih bisa edit. Coba kita ke ini. Ya, belum ada ya. Jadi kita bisa edit di sini menggunakan mobil box. Kita bisa save. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tanggal 25 sisanya, yaitu 15 meja bundar, 15 meja kaca. Kita ambil lewat pesanan. Ya, masih tersisa ya. Meja bundar, meja kaca. Lanjut, pengiriman menggunakan mobil box. Gudang kita ubah dari gudang depan. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Nah, jika sudah, kita tinggal save. Oke, dengan demikian sudah dua ya, 24 dan 25 delivery. Sesuai dengan modul 24 dan 25. Sekarang di tanggal 26 dia akan tagih. Jadi dia akan kirim invoice untuk transaksi tanggal 24-25 pengiriman. Jadi kita bisa close ini. Sekarang kita akan kirim faktur penjualan atau sales invoice. Langkahnya kita pilih berkah abadi. Kita langsung taruh tanggal 26. Ambil dari pengiriman. Nah, di sini ada dua ya. Kita ambil saja dua-dua sekaligus. Ya. Kita lanjut. Kemudian sudah. Kita ke info, lihat tanggal pengiriman, sudah, tanggal faktur 6. Tidak ada biaya lain. Tanggal 26, informasi yang lain tidak ada ya. Kita cek gudangnya. Depan semua ya. Oke,
Nah, jika sudah, kita tinggal save. Sales invoice berhasil disimpan. Tanggal 26. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke tanggal 26 yang kedua. Jadi di hari itu ada 2 transaksi. Sekarang sudah berbeda ya. Kita sudah tidak berhubungan dengan CV Berkabari, tetapi kita berhubungan dengan CV Utama Jaya. CV Utama Jaya. Nah, ini sudah completely different story. Sekarang perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000. Ya, jadi sudah pernah kita buat. Fiturnya kita ke penjualan dan uang muka penjualan. Kita recognize dulu dia punya uang muka, kemudian kita terima dia punya uang muka lewat proses, kemudian pembayaran. Pelanggannya Utama Jaya. Kemudian tanggalnya tanggal 26. Sales order nomor tidak ada, uang muka 6.500.000. Kena pajak. PPN-nya kita pakai pajak pertambangan. Sesuai ya. Oke, jika sudah, kita proses, kemudian kita ke pembayaran. Dia akan save, dan dia akan buka tab baru untuk penerimaan penjualan. Kita terima lewat Bank Mandiri kita. Metode bayar menggunakan transfer ya. Tanggal bayar jangan lupa diganti tanggal 26/1/2019. Sekarang kita calculate, hitung nilai pembayaran. Info di sini tidak usah. Oke, jika sudah, kita save. Oke, dengan demikian berakhir transaksi tanggal 26. Nah, di sini ada kuis. Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Ya, kita bisa gunakan bank history ya. Bank, history bank. Kita bisa pilih dari tanggal, bisa kita pilih dari tanggal 31. Sorry, ini kita pilih Bank Mandiri IDR dulu. Ini kita kasih tanggal 31/12/2018 sampai tadi tanggal 26/01/2019. Ya. 386.353 ya. 386.353.100. Nanti kita close. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Tanggal 27. CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Ini purchase order ya. Jadi kalau purchase order, kita langsung tanggapi dengan sales order.
Pelanggannya Utama Jaya. Kemudian coba kita lihat apakah ada dia punya penawaran sebelumnya. Ternyata tidak ada ya. Jadi kita tidak tawarkan, kita belum tawarkan, tapi mereka langsung order. Tanggal 27/01/2019. Sekarang kita input barang-barangnya. Kursi kerja, kursi bar 4575. Kursi kerja 45. Penjualnya tidak ada ya, tidak ada informasi penjual. Ya, bukan si Andi. (45) dan kursi bar 75. Dengan harga yang sesuai. Tanggal pengiriman kita kasih saja 28, asumsi 01/2019. Oke, jika sudah kita save. Sekarang kita ke tanggal 28. Nah, tanggal 28 masih berhubungan. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya pada tanggal 27 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi langsung tagihan. Kirim, kemudian langsung tagih. Nah, kemudian dia akan menggunakan deposit yang ini ya, tanggal 26, untuk mengurangi nilai faktur. Jadi di tanggal 28 ini kita penjualan dan langsung ke faktur penjualan, tidak lagi pengiriman tapi langsung ke faktur penjualan. Pelanggannya Utama Jaya, tanggalnya tanggal 28 2019. Kita ambil dari pesanan terlebih dahulu. Ya, ini dia yang tadi ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus ambil juga dia punya down payment. Jadi kita 2 kali ambil. Kita 2 kali ambil. Lihat ini belum ada data. Ambil lewat uang muka juga. Ya, ini dia ya. Lanjut. Nah, sehingga di down payment ini sudah ada. 2 kali ambil. Dengan nilai 27.637.500. Oke, gudang depannya jangan lupa. Coba kita lihat. Gudang, pilih depan. Delivery tidak diinformasikan ya.
Ya, nggak perlu kita isi. Oke, jika sudah, tanggal 8. Jika sudah, kita apakah dia langsung bayar? Tidakkah dia cuma pakai faktur, dia cuma pakai down payment tadi dulu. Iya, betul. Jadi kita langsung save. Kita tidak proses, tapi kita save. Oke, yang demikian di punya invoice seperti ini. Ya, oke, close, close. Nah, sekarang kita ke transaksi penjualan yang kedua di tanggal 28. Nah, di tanggal 28 ini sudah completely different story lagi dari yang di atas. Jadi ini sudah berhubungan dengan CV inti makmur. CV inti makmur sepertinya dia belum kita punya ini ya. Kita punya pelanggan existing. Iya, belum. Jadi belum pelanggan baru. Dengan detail barang sebagai berikut. Oke, diskon faktur 2%, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer. Oke, jadi yang pertama karena dia bukan kita punya pelanggan inti, jadi kita buat dulu. Jadi kita tambah baru. Bisa di sini, bisa di sini ya. Tambah, sama juga. Jadi kategorinya adalah, tidak perlu kategori. Ini pelanggan C005 ya. C titik ya. Ya. 0005 nama CV inti makmur. Nggak perlu titik, CV saja. Oke, jika sudah, langsung di save. Oke, sudah ada ya CV inti makmur. Nah, kemudian karena dia ini kita jual ke CV inti makmur, kemudian kita langsung dapat pembayaran dari mereka, kemudian barang baru dikirim tanggal 29, berarti kita ini faktur di muka mendahului pengiriman. Sepertinya kita sudah pernah aktifkan ya dia punya fitur ini. Kita mau cek dulu fitur penjualan. Iya, sudah pernah ya faktur di muka mendahului pengiriman. Jadi tidak perlu kita, kalau belum silakan dicentang dan disimpan. Jadi sekarang kita akan buat dia punya invoice, faktur penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya yang baru si CV Makmur, tanggalnya tanggal 28/01/2019. Dia tidak ambil karena dia langsung ini baru, jadi kita langsung isi dia punya apa yang dia pesan. Kursi kaca, kursi bar. Kursi kaca. Dia masih tanya gudangnya, jadi kita close dulu, kita aktifkan dulu yang di info ini, faktur di muka, supaya dia tidak tanya lagi. Karena barang nanti akan di delivery berikutnya.
Ini diaktifkan, dicentang, kemudian tanggal pengiriman kita asumsi saja tanggal 29/01/2019. Sesuai dengan dia punya permintaan. Oke. Kemudian kita ke sini lagi, kita input lagi kursi kaca. Jadi sudah tidak tanya gudang, kuantitas 25 kalau tidak salah ya. Penjual tidak. Lanjut. Kemudian kursi bar. Kursi bar 70. 25, kursi kaca 25, kursi bar 70. 16. Ya, sudah seperti ini ya. Tetapi kemudian ada informasi lain, yaitu dia ada, karena dia tunai, dia langsung dapat diskon faktur. Bukan diskon item ya, diskon faktur 2%. Jadi di sini kita pilih yang ini, persen. Kita langsung tulis 2%. Lanjut. Dia akan otomatis menghitung jadi 385.500. Sehingga total fakturnya 20.778.450. Ya. Oke. Jika sudah, kita langsung terima pembayaran mereka lewat transfer Bank Mandiri IDR. Jadi ini kita proses ke pembayaran. Dia save dulu fakturnya, kemudian biaya penjualan, kita pilih Bank Mandiri IDR, metode bayar transfer, tanggal bayar 28/01/2019, nilai pembayaran dia bayar semua. Jadi dengan total 20.778.450. Oke. Jika sudah, kita save. Ya, sudah ya. Faktur penjualan, kita boleh lihat yang inti makmur. Sudah lunas. Rincian jurnalnya seperti ini. Ya, kemudian yang penerimaan penjualan seperti biasa. Bank Mandiri IDR di kredit. Jadi debit karena kita terima, piutang yang berkurang. Oke, selesai. Tanggal 28 yang kedua sudah selesai. Nah, tanggal 29 kita terima kita kirim dia punya barang ini ya. Masih berlanjut, kita kirim di tanggal 29. Jadi kita penjualan, pengiriman pesanan, pengelanggannya inti makmur, tanggal 29/01/2019. Pengiriman menggunakan mobil box. Dikeluarkan dari gudang depan. Kita ambil dari faktur muka. Ya, ini dia ya. Semua barangnya. Gudang dari gudang depan.
Oke. Yang depan. Info di sini tidak perlu. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal save. Berhasil. Keluar bareng. Ya. Close. Sekarang kita lanjut ke tanggal 30. Sekarang sudah berbeda lagi, dia punya transaksi, tidak mengikuti cerita. Pelunasan dari PT Sentosa. Invoice 11245 dan 3390. Dua invoice ya. Jadi kalau pelunasan kita pilih penerimaan penjualan. Dari PT Sentosa, banknya kita ke Bank Mandiri IDR. Metode bayar menggunakan cek. Karena nominal besar ya. Dengan nomor cek CG ini. Copy saja. Tanggal bayar tanggal 30. Tanggal cek sampai tanggal 10 Februari 2019. Kita ambil ya. Dari faktor belum lunas. Ya, ini ya. 11245 dan 3390. 11245, 3390. Yang ini jangan. Jadi dua ini. Lanjut. 8725, 5200. Kita calculate. Dia bayar semua kan ya? Ya, dia bayar semua. Jadi kita langsung calculate. Total yang dibayarkan 13.925.000. Oke, jika sudah kita save. Berhasil. Ya. Close. Sekarang transaksi tanggal 31. Di sini perusahaan menerima pelunasan CV berkah abadi atas invoice tanggal 9 Januari 2019. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR. Oke, sebentar ya. Ya, penjualan pelunasan dari CV berkah abadi atas invoice tanggal 9 Januari. Nah, dia bayar lebih ini ya. Lebih dari invoice. Kelebihan bayar dikembalikan ke CV berkah abadi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri. Kita akan gunakan retur kredit untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Oke, jadi yang pertama, kita sales receive tentu saja, penjualan, kemudian penerimaan penjualan, berkah abadi, CV berkah abadi, tanggal bayar 31, metode bayar transfer.
Ya. Kemudian kita akan ambil dulu faktur belum lunas yang tanggal 9 ya. Yang ini. Tanggal 9. 9223. Nah, kemudian nilai pembayaran sesuai dengan pembayarannya kita akan taruh 15 juta ya. Kita akan terima 15 juta. Oke. Nah, dia akan lebih bayar di sini 5777000. Nah, setelah sudah, kita akan save dulu ini. Nanti dia punya kelebihan kita akan gunakan menu yang lain. Jadi, pastikan ini nilai pembayaran 15 juta, kemudian faktur dibayar 923 dan lebih bayar 57700. Ya. Oke. Nanti dia punya lebih bayar kita akan kirimkan kembali ke mereka. Jadi ini kita save, dia akan muncul notifikasi lebih bayar. Kita simpan dulu. Ya, di sini pembayaran membeli total tagihan faktur ada kelebihan bayar. Ini kita akan lanjutkan. Lanjutkan ya. Penerimaan penjualan berhasil disimpan. Ya. Oke. Kita bisa lihat di situ. Sudah masuk. Dan sekarang kita akan gunakan menu yang sama, penerimaan penjualan. Dengan customer yang sama, si Berkah Abadi. Bank transfer. Nah, kita lihat di sini sudah ada fitur pakai kredit. Jadi kita akan gunakan ini. Sama bayar dulu kita pakai tanggal 31 ya. Yang tadi 31 enggak? Ya, 31. 31/01/2019. Kemudian kita akan use credit atau pakai kredit ya. Kita akan retur. Ya. Kemudian kalau kita hitung nilai pembayaran, dia akan langsung otomatis mengisi yang kelebihan bayar tadi. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih save. Dengan demikian berhasil disimpan. Oke, dengan demikian sudah selesai kita punya transaksi tanggal 31 Januari 2019 untuk fitur penjualan. Jadi kita sudah selesai dengan fitur penjualan. Silakan lihat assignment yang akan saya berikan. Oke.